Bab 1343. David meninggalkan South River University. Dia tidak mengingatkan orang lain jika ada keributan setelah dia terpapar. Islip Capitals akan mengambil sejumlah besar uang setiap tahun untuk mensponsori sekolah lama David. Dengan demikian, dia tidak perlu terlibat dengan ini lagi. Pada akhirnya, Ava masih tidak dapat segera memutuskan. Dia memberitahu David bahwa dia harus kembali untuk mempertimbangkan ini. Menurut David, dia mungkin tidak kembali setelah pergi. Bagaimanapun, Ava telah hidup selama lebih dari 20 tahun di bumi. Teman-teman dan keluarganya ada di sini. Ava benar-benar tidak dapat menerima ini segera jika dia harus tiba-tiba meninggalkan semua ini untuk pergi ke tempat asing dengan David. David mengira Ava mungkin tidak pergi. Tentu saja, ini juga tujuannya. Akan lebih baik jika dia tidak pergi. Dia akan membawa banyak masalah bagi David jika dia pergi. Dia sudah cukup bermasalah dengan hubungannya yang rumit dengan Selena dan para wanita. Bukankah lebih masalah jika Ava ditambahkan ke dalam campuran? Hanya seorang wanita yang baik, megah seperti Celia tidak akan keberatan dan bahkan membantu Selena dan yang lainnya. Jika itu wanita lain, mereka akan mengangkat neraka. Setelah berjalan keluar dari kampus, David tidak berhenti di River City. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Sioux City. Dia telah tinggal di sini selama hampir 20 tahun, dan dia telah menciptakan banyak kenangan di sini. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak baik atau bahkan menyakitkan, mereka semua ada di masa lalu. David mengira dia harus kembali untuk melihatnya sebelum dia pergi. Dia pergi ke dua sekolah menengah terlebih dahulu. Namun, mereka tidak terlihat sama lagi. Dengan sponsor keuangan Liga Timur, kedua sekolah itu direnovasi dan diperluas. Setelah melihat sekolah, David pergi ke rumahnya. Dia memiliki banyak kenangan masa kecil di sana. Namun, banyak dari mereka yang buram. Saat itu, orang tuanya masih ada dan mereka hidup bersama secara harmonis. Sayangnya, kecelakaan mengambil segalanya darinya. Kemudian, David memulai hidupnya yang luar biasa dengan pamannya Bobby. Tanpa memperingatkan paman Bobby dan keluarganya, David merayap ke unitnya di lantai 2. Itu menjadi gudang untuk sampah. Dia berjalan dari ruang tamu ke dapur, lalu dia berjalan ke atas ke kamar tidur yang biasa dia tinggali. Semua jejak masa lalu hilang. David menggelengkan kepalanya dan berjalan ke balkon. Kemudian, dia melompat dari lantai 2 ke mendarat di halaman. Dia berbalik untuk melihat rumah tua yang sudah lama tidak direnovasi. Mungkin ketika dia kembali setelah perjalanan ini, tempat ini tidak akan ada lagi. Ketika David akan pergi setelah menghilangkan kesedihan di dalam hatinya, gerbang logam di halaman dibuka. Setelah David berbalik, dia melihat seorang pemuda berusia 20-an di makanan. Itu adalah sepupunya Queen. Queen membuka pintu untuk mencari sesuatu pada awalnya. Ini adalah ruang penyimpanan keluarganya. Ketika dia melihat seseorang di halaman, dia juga terpana. Kemudian, dia merasa bahwa orang itu tampak akrab. Hatinya bergetar. Bukankah itu David? Dia kembali. David. Queen tergagap. David tersenyum. Ini harus menjadi pertama kalinya Queen memanggil namanya. Saat itu, Queen akan selalu memanggilnya nama panggilan. Selain itu, Queen juga alasan David selalu dipukuli. Lama tidak melihat, Queen, kata David. Ini David. Queen kembali ke akal sehatnya dan berteriak, ayah, ibu, Feli, datang dengan cepat. David sudah kembali. Datang dengan cepat. Petik 2. Ketika ketiga orang di halaman mendengar suara Queen, mereka dengan cepat berlari. Pasangan parubaya dan seorang wanita yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Mereka adalah paman David Bobby, bibi Karen, dan sepupu Felicia. Ketiganya dengan cepat datang ke pintu masuk halaman di rumah David. Bab 1344. Ketika mereka melihat David, ketiganya tampak bersemangat. Namun, mereka tidak tahu harus berkata apa. David tidak mengatakan apa-apa juga. Dia hanya berdiri di sana di halaman. Kedua belah pihak berdiri dalam keheningan selama lebih dari 10 detik. Karen menarik kemeja Bobby diam-diam untuk memberitahunya berbicara. Akhirnya, Bobby mengumpulkan keberanian untuk mengatakan satu kalimat. Surfit, kamu kembali. Aku kembali untuk melihat rumah lamaku. Anda bisa melanjutkan urusan Anda. Saya harus pergi sekarang. Setelah David mengatakan itu, dia mengambil langkah maju untuk pergi. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga ini. Rasa sakit yang mereka sebabkan padanya terlalu dalam. Jika tidak, David tidak akan terlalu dingin bagi mereka. Setidaknya, dia akan menutup satu mata seperti yang dia lakukan dengan paman Leslie dan keluarganya, dan meminta Bibi Diana untuk memberi mereka pekerjaan di Golden Leaf Hotel. Karen mulai panik ketika dia melihat bahwa David akan pergi. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat David, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu mudah. Identitas David saat ini sama sekali berbeda dari sebelumnya.
Satu kata darinya dapat mengubah hidup seluruh keluarganya. Diana adalah contohnya. Diana dan keluarganya memiliki mobil mewah masing-masing bernilai jutaan, dan rumah tempat mereka tinggal bernilai ratusan juta. Dikatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir, Diana telah membeli beberapa properti mulai dari jutaan hingga puluhan juta, dan keluarganya begitu makmur di River City. Bibi David Sally berada dalam situasi yang sama. Kedua keluarga mengelola hotel 8 bintang senilai puluhan miliar. Laba mereka setiap tahun akan mencapai miliaran. Setiap kali Diana dan Sally kembali ke Sioux City, bidikan besar kota akan menyambut mereka dengan standar tertinggi. Diana dan Sally membuat leluhur mereka bangga. Mereka sangat baik, Karen sangat iri dan cemburu. Dia sangat cemburu sehingga sakit. Dia bermimpi menjalani kehidupan seperti ini suatu hari nanti. Bahkan Leslie termuda secara diam-diam diatur untuk bekerja sebagai manajer di hotel. Keluarga mereka adalah satu-satunya tanpa apapun dan masih tinggal di tempat yang mengerikan ini. Bobby dan Karen selalu bertarung karena David. Bahkan putra dan putri mereka membenci mereka. Jika mereka memperlakukan David sedikit lebih baik, mereka akan menjadi orang-orang yang membuat nenek moyang mereka bangga dan menjalani kehidupan yang baik. Sayangnya, mereka tidak bisa membalikkan waktu. Jika tidak, mereka akan melakukan sesuatu untuk mewujudkannya bahkan jika mereka bangkrut. Keluarga mereka pergi mencari Diana beberapa kali dengan harapan dia akan membiarkan mereka bekerja di hotel seperti Leslie. Namun, Diana akan menolak mereka dengan tegas. Dia mengatakan David memiliki hotel sehingga dia tidak bisa membuat keputusan. Ketika keluarga melihat David kali ini, mereka bertekad untuk mendapatkan pengampunannya, apapun yang terjadi. Bahkan jika mereka jahat pada David saat itu, darah lebih tebal dari air. Ditambah lagi, sudah begitu lama. Mungkin tembakan besar seperti David telah melupakan segalanya. Karen tidak ingin hidup dalam kemiskinan lagi. Dia ingin mengendarai mobil mewah, tinggal di sebuah mansion, makan abalon dan lobster untuk setiap makan, dan membuat bidikan besar menyambutnya setiap kali dia kembali ke kota kelahirannya. Tidak hanya Karen yang panik, tetapi Felicia dan Quinn juga gugup. Saudara kandung melihat kehidupan baru Bibi Diana. Siapa yang tidak menginginkan kehidupan seperti itu? Terutama Quinn. Betapa buruknya untuk mengendarai mobil sport yang bernilai puluhan juta. Bab 1343. David meninggalkan South River University. Dia tidak memberitahu orang lain jika ada keributan setelah dia terungkap. East Lake Capitals akan mengeluarkan banyak uang setiap tahun untuk mensponsori sekolah lama David. Jadi, dia tidak perlu terlibat dengan ini lagi. Pada akhirnya, Ava masih belum bisa memutuskan dengan segera. Dia memberitahu David bahwa dia perlu kembali untuk mempertimbangkan hal ini. Menurut David, dia mungkin tidak akan kembali setelah pergi. Bagaimanapun, Ava telah hidup selama lebih dari 20 tahun di bumi. Semua teman dan keluarganya ada di sini. Ava benar-benar tidak dapat menerima ini segera jika dia harus tiba-tiba meninggalkan semua ini untuk pergi ke tempat asing bersama David. David mengira Ava mungkin tidak akan pergi. Tentu saja, ini juga tujuannya. Akan lebih baik jika dia tidak pergi. Dia akan membawa banyak masalah bagi David jika dia pergi. Dia sudah cukup bermasalah dengan hubungannya yang rumit dengan Selena dan para wanita. Bukankah akan lebih merepotkan jika Ava ditambahkan ke dalam campuran? Hanya wanita pemarah seperti Celia yang tidak keberatan dan bahkan membantu Selena dan yang lainnya. Jika itu wanita lain, mereka akan membuat neraka. Setelah berjalan keluar kampus, David tidak berhenti di River City. Sebaliknya, dia langsung pergi ke kota Sioux. Dia telah tinggal di sini selama hampir 20 tahun, dan dia telah menciptakan banyak kenangan di sini. Meskipun sebagian besar tidak baik atau bahkan menyakitkan, semuanya ada di masa lalu. David berpikir dia harus kembali untuk melihat-lihat sebelum dia pergi. Dia pergi ke dua sekolah menengah pertama. Namun, mereka tidak terlihat sama lagi. Dengan sponsor keuangan East Lake Capitals, kedua sekolah tersebut direnovasi dan diperluas. Setelah melihat-lihat sekolah, David pergi ke rumahnya. Dia memiliki banyak kenangan masa kecil di sana. Namun, banyak dari mereka yang buram. Saat itu, orang tuanya masih ada dan mereka hidup bersama secara harmonis. Sayangnya, sebuah kecelakaan merenggut segalanya darinya. Kemudian, David memulai kehidupannya yang seperti neraka dengan paman Bobby-nya. Tanpa memberitahu paman Bobby dan keluarganya, David menyelinap ke unitnya di lantai 2. Itu telah menjadi gudang sampah. Dia berjalan dari ruang tamu ke dapur, lalu dia berjalan ke atas ke kamar tidur yang biasa dia tinggali. Semua jejak masa lalu hilang. David menggelengkan kepalanya dan berjalan ke balkon. Kemudian, dia melompat dari lantai 2 untuk mendarat di halaman. Dia berbalik untuk melihat rumah tua yang sudah lama tidak direnovasi. Mungkin ketika dia kembali setelah perjalanan ini, tempat ini tidak akan ada lagi. Saat David hendak pergi setelah menghilangkan kesedihan di hatinya, gerbang logam di halaman terbuka.
Setelah David berbalik, dia melihat seorang pemuda berusia 20-an sedang makan. Itu adalah sepupunya Queen. Queen membuka pintu untuk mencari sesuatu pada awalnya. Ini adalah gudang keluarganya. Ketika dia melihat seseorang di halaman, dia juga tertegun. Kemudian, dia merasa bahwa orang itu terlihat familiar. Hatinya bergetar. Bukankah itu David? Dia kembali. Dede David. Queen tergagap. Daud tersenyum. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya Queen memanggil namanya. Saat itu, Queen selalu memanggilnya dengan julukan. Selain itu, Queen juga menjadi alasan David selalu dihajar. Lama tidak bertemu, Queen, kata David. Itu Daud. Queen kembali sadar dan berteriak, ayah, ibu, Feli, ayo cepat. David kembali. Ayo cepat. Ketika 3 orang di halaman mendengar suara Queen, mereka segera berlari. Pasangan parubaya dan seorang wanita yang terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Mereka adalah paman Bobby David, bibi Karen, dan sepupu Felicia. Ketiganya dengan cepat sampai di pintu masuk halaman di rumah David. Bab 1344. Ketika mereka melihat David, ketiganya tampak bersemangat. Namun, mereka tidak tahu harus berkata apa. David juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana di halaman. Kedua belah pihak berdiri dalam diam selama lebih dari 10 detik. Karen menarik-narik baju Bobby secara diam-diam untuk menyuruhnya berbicara. Akhirnya, Bobby memberanikan diri untuk mengucapkan satu kalimat. David, kau kembali. Aku kembali untuk melihat rumah lamaku. Kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu. Aku harus pergi sekarang. Setelah David mengatakan itu, dia maju selangkah untuk pergi. Dia tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga ini. Luka yang mereka timbulkan terlalu dalam. Jika tidak, David tidak akan bersikap dingin terhadap mereka. Setidaknya, dia akan menutup sebelah mata seperti yang dilakukannya pada paman Leslie dan keluarganya, dan meminta Bibi Diana untuk memberi mereka pekerjaan di Hotel Golden Leaf. Karen mulai panik saat melihat David hendak pergi. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat David, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dengan begitu mudah. Identitas David saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Satu kata darinya bisa mengubah seluruh kehidupan keluarganya. Diana adalah contohnya. Diana dan keluarganya yang terdiri dari 4 orang memiliki mobil mewah masing-masing bernilai jutaan, dan rumah yang mereka tinggali bernilai ratusan juta. Konon dalam 2 tahun terakhir, Diana telah membeli beberapa properti mulai dari jutaan hingga puluhan juta, dan keluarganya begitu makmur di River City. Bibi David Sally berada dalam situasi yang sama. Kedua keluarga itu mengelola hotel bintang 8 senilai puluhan miliar. Keuntungan mereka setiap tahun akan mencapai miliaran. Setiap kali Diana dan Sally kembali ke kota Su, orang-orang terkenal di kota itu akan menyambut mereka dengan standar tertinggi. Diana dan Sally membuat leluhur mereka bangga. Mereka sangat kaya. Karen sangat iri dan cemburu. Dia sangat cemburu hingga itu menyakitkan. Dia bermimpi menjalani kehidupan seperti ini suatu hari nanti. Bahkan si bungsu Leslie diam-diam diatur untuk bekerja sebagai manajer di hotel tersebut. Keluarga mereka adalah satu-satunya yang tidak memiliki apa-apa dan masih tinggal di tempat yang mengerikan ini. Bobby dan Karen selalu bertengkar karena David. Bahkan putra dan putri mereka membenci mereka. Jika mereka memperlakukan David sedikit lebih baik, mereka akan menjadi orang yang membuat nenek moyang mereka bangga dan hidup berkecukupan. Sayangnya, mereka tidak bisa memutar balik waktu. Jika tidak, mereka akan melakukan apa saja untuk mewujudkannya bahkan jika mereka bangkrut. Keluarga mereka pergi mencari Diana berkali-kali dengan harapan dia akan membiarkan mereka bekerja di hotel. Seperti Leslie. Namun, Diana akan menolaknya dengan tegas. Dia mengatakan David memiliki hotel sehingga dia tidak bisa membuat keputusan. Saat keluarga melihat David kali ini, mereka bertekad untuk mendapatkan pengampunannya apapun yang terjadi. Bahkan jika mereka kejam terhadap David saat itu, darah lebih kental daripada air. Ditambah lagi, itu sudah sangat lama. Mungkin orang besar seperti David telah melupakan segalanya. Karen tidak ingin hidup dalam kemiskinan lagi. Dia ingin mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah besar, makan abalon dan lobster setiap kali makan, dan memiliki kesempatan besar untuk menyambutnya setiap kali dia kembali ke kampung halamannya. Bukan hanya Karen yang panik, Felicia dan Queen juga gugup. Kakak beradik itu melihat kehidupan baru Bibi Diana. Siapa yang tidak menginginkan kehidupan seperti itu? Terutama Queen. Seberapa burukkah mengendarai mobil sport bernilai puluhan juta? Bab 1347. Saat Bobby dan keluarganya saling menyalahkan, dan Karen berguling-guling di lantai sambil mengamuk, David sudah meninggalkan halaman. Terlalu mudah baginya untuk bersembunyi dari mata dan telinga orang biasa. Namun, dia mendengar semua yang dikatakan Karen. Wanita itu berubah begitu cepat. Dia baru saja berlutut di tanah memohon belas kasihan, tetapi dalam sepersekian detik, dia mulai mengutuk orang lain.
David memahami Karen dengan sangat baik. Dia tipikal orang sombong yang bangga dengan reputasinya. Tidak ada yang lebih penting daripada minat untuknya. Karen pasti orang yang datang dengan rencana untuk berlutut barusan. Dia pikir David akan memaafkan mereka jika mereka melakukan itu karena darah lebih kental daripada air. Sayangnya, David tidak membelinya. Dia tahu betul bahwa keluarga ini tidak akan melakukan itu jika tidak ada keuntungan darinya. Mungkin mereka tidak mau memandang David, apalagi mengajak David makan di rumah mereka. Karen ingin menyombongkan diri dan bersenang-senang dengan uang David. Bagaimana David mewujudkan mimpinya? Lagi pula, mereka berhubungan darah, jadi David tidak bisa memukul mereka saat mereka jatuh. Namun, dia bisa menutup mata. Jadi, saat Karen dan keluarganya berlutut, David memutuskan untuk pergi diam-diam. Jika mereka ingin dia melepaskan masa lalu, mereka harus menunggu sampai David kembali ke bumi lain kali. Ketika saatnya tiba, Karen mungkin sudah mati. David tidak akan merasa marah selama Karen meninggal. Setelah dia meninggalkan halaman, David meninggalkan kota Su dan mulai berkeliaran tanpa tujuan di seluruh negeri. Dia tidak akan kembali menghadapi Celeste sendirian sebelum waktu habis. Sekarang, situasi bumi cukup ditentukan. Summerland telah menjadi tanah suci bagi semua orang di bumi. Semua orang ingin berkumpul di sini, sehingga Summerland menjadi lebih hidup. David pergi ke banyak tempat yang dia tahu. 3 hari kemudian, dia datang ke hutan terpencil di ibu kota. Disinilah Falcon, organisasi militer Summerland, berlatih. Saat itu, David biasa menerima tantangan dari Falcon di sini sebelum bergabung dengan mereka. Saat dia menginjakkan kaki di pangkalan, tim Falcon berlari keluar dari tumbuh-tumbuhan hijau dan mengepung David. "Siapa kamu? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Mengapa kamu di sini?" Seorang pria yang tampak seperti kapten mengajukan 3 pertanyaan kepada David secara berurutan. Anggota lain dalam posisi bertarung. Jelas, mereka tidak mengira David berkeliaran di tempat ini secara tidak sengaja. Dia pasti datang ke sini dengan suatu tujuan. David menatap tim Falcon. Tren seni bela diri memang membawa perubahan besar ke bumi. Dia ingat ketika dia pertama kali tiba di sini, tim Falcon yang berbaring rendah hanyalah peringkat harimau. Sekarang, yang terlemah adalah Dragon Ranker. Jadi, itu meningkat lebih dari 1 tingkat. "Tidak apa-apa, saya hanya datang ke sini untuk melihat-lihat," kata David. "Lihat sekeliling, ini pangkalan militer Summerland, apakah Anda pikir Anda bisa melihat-lihat saja? Beritahu kami mengapa Anda ada di sini atau yang lain. Apakah Lucas Brown masih di Falcon?" David memikirkannya sebelum bertanya. "Apakah Anda kenal Kapten Brown?" "Tentu saja, jika Anda ingin melihat lebih dalam tentang ini, saya harus tetap menjadi Falcon. Aku berada di bawahnya saat itu." "Kamu juga seorang Falcon. Siapa namamu?" "Nama saya David Liddell." "David Liddell." Anggota tim memikirkannya dan tiba-tiba, mereka terlihat terkejut di wajah mereka. Mereka berseru, "Tuan Liddell." Ketika mereka sadar kembali, David sudah pergi. Meninggalkan mereka hanya dengan kata-kata penyemangat. "Kamu cukup bagus. Anda elit Summerland, jadi Anda harus bekerja keras. Masih panjang cara untuk pergi dan kami membutuhkan Anda untuk melindungi Summerland di masa depan." Apakah itu benar-benar Tuan Liddell?" Kapten bergumam. Bab 1348. "Tan, Liddell datang menemui kita secara langsung. Apakah saya baru saja melihat Tuan Liddell? Aku tidak bermimpi, kan?" "Cubit aku," mendesis lembut. "Saya tidak bermimpi. Tuan Liddell benar-benar ada di sini." Tim Falcon sangat bersemangat. Itu adalah David Liddell. Legenda sejati. Dia juga anggota Falcon dan Falcon sangat bangga akan hal itu. Sampai saat ini, nama David masih terukir di papan kehormatan sejarah Falcon agar semua anggota Falcon mengingatnya. "Jangan khawatir, Tuan Liddell. Kami akan bekerja keras dan tidak mengecewakan Anda." Semua anggota tim dengan bersemangat berteriak ke langit bersama. Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup mereka untuk melihat David dan mendapat kata-kata penyemangat darinya. Mereka bisa membual tentang ini selamanya. Saat ini, David telah tiba di markas rahasia Falcon. Dia datang ke kantor Lucas dan langsung masuk untuk mengobrol dengan Lucas. Sekarang, Lucas adalah Guard Ranker puncak. Setelah meninggalkan Falcon, David pergi ke Summerland National Special Task Force. Setelah selesai, dia pergi ke kediaman Mason untuk mengobrol lama dengan Mason. Keesokan harinya, David pergi ke Dark Chapel. Tempat ini sudah menjadi bagian dari Summerland. Namun, Killer dan Paul masih bertanggung jawab atas tempat ini. Mereka bekerja untuk David, jadi tidak ada yang berani mengusir mereka. Saat ini, di lantai atas sebuah gedung 88 lantai di ibu kota. Seorang wanita cantik berusia 30-an yang begitu cantik dia bisa memikat semua makhluk hidup duduk di sofa. Kepalanya menunduk saat dia membaca informasi di tangannya. Di sebelahnya adalah seorang pria, dan tidak diketahui apa yang dia katakan padanya.
Pria itu sesekali mencuri pandang ke wanita itu dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya. Bangunan ini adalah markas dari sekte yang sebelumnya tersembunyi, The Crumbs. Sekarang, semua sekte dan keluarga tersembunyi telah keluar dari persembunyian dan menemukan tempat mereka sendiri di dunia sekuler. Keluarga Krum sekarang adalah grup Krum. Mereka berada dalam bisnis ramuan dan mereka juga memiliki lebih dari 100 studio seni bela diri di Summerland. Tentu saja, The Crumbs pada awalnya tidak lemah, jadi diharapkan mereka bisa mencapai posisi mereka sekarang. Wanita menawan ini adalah mantan murid The Crumbs, Lorraine Lovewood. Saat ini, dia adalah manajer umum grup Krum dan seorang wanita yang sangat berkuasa. Dia mengendalikan arah kemajuan The Crumbs. Alasan The Crumbs bisa mencapai skala seperti sekarang adalah karena Lorraine. Pria itu adalah senior Lorraine, Fred Is. Pada saat yang sama, dia adalah wakil manajer umum grup Krum. Setelah Fred selesai berbicara, Lorraine berkata, "Baiklah, mengerti." Suaranya sangat menarik, dan orang tidak akan bisa menahan diri setelah mendengarnya. Saat kekuatannya meningkat, pesona Lorraine juga menjadi lebih kuat. Dia begitu memesona sehingga orang-orang di sekitarnya akan bingung. Dia dan Selena adalah dua ujung ekstrim. Yang satu masih muda dan sangat cantik sehingga dia bisa menyebabkan kejatuhan suatu negara. Di sisi lain, yang lain penuh pesona dan sangat mempesona. Bab 1349. Krum Group terletak di salah satu jalan komersial paling ramai di ibu kota. Seorang wanita parubaya sedang berjalan di jalan komersial saat ini. Itu Celeste. Setelah menekan hasrat di tubuhnya, Celeste merasa terlalu membosankan sendirian, jadi dia keluar untuk jalan-jalan. Dia akhirnya sampai di sini setelah beberapa hari. Saat dia melihat berbagai pakaian wanita di jalan komersial, Celeste merasa luar biasa. Tidak ada wanita yang tidak menyukai pakaian cantik, tentu saja, tidak terkecuali dia. Dia membeli banyak pakaian beberapa hari ini. Meskipun Celeste tidak memiliki dolar Summerland, barang-barang yang diambilnya secara acak sudah sangat berharga. Saat dia berjalan di jalan yang ramai, aneh bahwa tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas dan tidak ada yang memperhatikannya. Ini karena dia mengutak-atik sesuatu agar tidak menjadi pusat perhatian. Jika tidak, pria yang melihatnya akan tertarik padanya, jadi bagaimana dia berbelanja? Celeste tiba-tiba mencium sesuatu dan terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin bau ini ada di sini? Tidak mungkin. Jika itu nyata, maka planet kecil ini akan berubah secara drastis. Celeste mengikuti bau itu dan sampai ke gedung 88 lantai Krum Group. Kemudian, dia tiba di lantai paling atas. Setelah Lorraine menyuruh Fred pergi, dia memasuki kantor manajer umum untuk membaca materi dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba, Celeste muncul di kantor Lorraine. Dia tidak mengganggu Lorraine, sebaliknya, dia menatap Lorraine lekat-lekat. Semakin dia melihat, semakin terkejut dia. Namun, dia pada dasarnya yakin. Wanita di depannya memiliki tubuh memikat yang sama dengannya. Planet kecil ini terlalu mengejutkan Celeste. Pertama, dia bertemu dengan Selena yang memiliki fisik yang istimewa, kemudian dia bertemu dengan David, seorang gila yang memiliki main power sebelum dia menjadi Eternal, dan sekarang dia bertemu dengan seseorang yang memiliki tubuh memikat yang sama dengannya. Celeste tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia benar untuk datang dalam perjalanan ini. Kedua fisik khusus itu adalah hasil panen yang sangat besar untuk Sekte Iridescent. Lorraine tidak menyadari kedatangan Celeste. Dia masih bermil-mil jauhnya dari Celeste. Ketika dia selesai membaca informasi di tangannya dan hendak mengambil yang lain, dia melihat orang lain di ruangan itu tanpa dia sadari. Lorraine terkejut dan dia bertanya, berpura-pura tenang, "Siapa kamu? Mengapa kamu di sini?" Siapapun yang bisa memasuki kamarnya secara diam-diam pastilah seseorang yang luar biasa. Celeste tidak menjawab pertanyaan Lorraine. Sebaliknya, dia bertanya, "Siapa namamu?" "Saya Lorraine Lovewood." Setelah Lorraine menjawabnya, tiba-tiba dia menutup mulutnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak ingin menjawab wanita itu tetapi mulutnya menjawab pertanyaan itu tanpa kendali. Siapa wanita cantik yang muncul entah dari mana? Mengapa dia memiliki kekuatan magis seperti itu? Bagaimana dia membuatku menjawab pertanyaannya seperti itu? Bab 1350. Lorraine, nama baik. Nama saya Bintang Celeste. Anda dapat memanggil saya Celeste untuk saat ini, dan kita akan berbicara tentang bagaimana Anda harus memanggil saya nanti. Celeste mengulurkan tangannya. Lorraine juga mengulurkan tangannya, dan keduanya berjabat tangan sebentar. Celeste, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Lorraine. Cukup mudah untuk masuk ke sini, bukan? Saya datang ke sini untuk Anda, tentu saja, jawab Celeste sambil tersenyum. Mengapa? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Kamu tidak mengenalku sebelumnya, tapi sekarang kamu tahu, kan?
Dan kita akan punya waktu untuk bergaul di masa depan. Celeste, aku tidak begitu mengerti maksudmu. Biarkan aku memberitahumu ini. Kami adalah orang yang sama, jadi Anda hanya bisa mengikuti saya. Kalau tidak, hasil tinggalmu di sini akan menyedihkan. Lorraine menggelengkan kepalanya untuk mengatakan bahwa dia masih tidak mengerti. Celeste hanya bisa memberitahunya beberapa informasi dasar tentang tubuh yang memikat. Celeste telah memasang segel di sekitar kantor, jadi tidak ada yang akan mengganggu mereka. Begitu Celeste selesai berbicara, Lorraine tercengang. Apakah ada fisik yang aneh di dunia ini? Meskipun dia sangat enggan mempercayai apa yang dikatakan Celeste, dia memiliki banyak gejala yang disebutkan Celeste. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mempercayai Celeste. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya, Celeste? Lorraine bertanya dengan kaget. Tentu saja, mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Dan begitulah aku. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi normal? Apa maksudmu dengan biasa? Anda ingin bisa bersama seorang pria? Celeste tertawa. Celeste, berhenti menggodaku. Aku hanya ingin menjadi manusia biasa. Adapun apakah saya ingin bersama seorang pria, itu tergantung pada apakah saya dapat bertemu dengan orang yang tepat. Jika saya tidak bisa, saya lebih suka melajang selama sisa hidup saya daripada berkompromi. Oke, tidak buruk. Anda memiliki individualitas, seru Celeste. Ngomong-ngomong, Celeste, kamu baru saja bilang ingin aku ikut denganmu. Kemana kita akan pergi? Tanya Lorraine. Tinggalkan planet ini. Kami akan pergi ke kampung halaman saya di mana itu akan menjadi panggung Anda. Meskipun tubuh yang memikat membawa banyak ketidaknyamanan dalam hidup, itu juga memberi kita bakat yang unik. Lorraine terkejut. Meninggalkan planet ini. Apakah ini berarti wanita cantik di depanku ini bukan dari bumi? Bagaimana itu bisa terjadi? Celeste, kamu bukan dari bumi. Lorraine bertanya dengan mata terbelalak. Tidak, saya berasal dari peradaban tingkat tinggi yang makmur, tetapi bumi, planet kecil yang hidup ini, sangat mengejutkan saya. Terkadang saya benar-benar ingin meledakkan bumi untuk melihat apakah ada sesuatu yang tersembunyi di inti bumi untuk dapat menciptakan planet yang begitu luar biasa, keluh Celeste. Meledakkan bumi. Apa yang harus saya lakukan? Lorraine bingung sejenak. Bumi telah mengalami 2 bencana mematikan yang disebabkan oleh alien. Jadi setiap orang memiliki kesan buruk tentang alien. Kini, Lorraine bahkan bertemu dengan alien yang ingin menghancurkan bumi. Jika dia benar-benar berhasil, apa yang akan terjadi pada penduduk bumi? Lorraine hanya ingin menyebarkan berita sekarang. Sekarang hanya David yang bisa menyelamatkan bumi. Namun, Lorraine tahu dia tidak punya kesempatan di hadapan wanita cantik ini. Celeste merasakan bahwa Lorraine berada dalam keadaan sangat tegang. Jadi, dia bertanya dengan geli, apa yang terjadi, Lori? Anda tidak benar-benar berpikir saya akan meledakkan bumi, bukan? Aku hanya bercanda. Dibandingkan dengan yang lain, kalian bertiga lebih berharga bagiku. Bersambung.